guys, perkenalkan nama aku Untriandani dan ini teman saya Rohani Oktaviana dengan Alifah. Di sini kami akan menjelaskan tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Langsung aja penjelasannya. Jadi, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Jadi, karakter Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mempunyai tujuan pembentukan NKRI untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 37 ayat 5, pasal 25A Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal 5. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah dalam gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara dua benua. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dalam wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang Pasal 25A. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pada periode ini, bentuk NRI-nya yaitu kesatuan. Bentuk pemerintahan, sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Kekuasaan yang teramat besar diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat tambahan yang menegaskan bahwa dalam 6 bulan sudah berakhirnya peperangan Timur Raya, Presiden Indonesia menganggur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam 6 bulan setelah MPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintahan mengeluarkan 3 buah maklumat. Untuk yang pertama yaitu Maklumat W Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Untuk yang kedua yaitu Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945. Untuk yang ketiga yaitu Maklumat Pemerintahan tanggal 4 November 1945. Sistem pemerintahan ini tidak berjalan lama, mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada 27 Desember 1949. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 sampai Agustus 1950, yaitu federalisme. Pemerintahan federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan ketatanegaraan negara RIS. Pada 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjalanan. Gerakan Angkatan Perang RATU Adil atau APRA Raymond Westerling. Gerakan Darul Islam atau Indonesia atau DITII. Sulsel atau Kahar Muzakar Aceh atau Daud Bereuh atau Kasal Ibnu Hajar. Pemberontakan PRRI atau Permesta Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan RI pada 19 Mei 1950. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri dari yang pertama Kabinet INT, yang kedua Menteri-Menteri ex officio, penjabat negara yang karena jabatannya diangkat jadi menteri, dan yang ketiga Menteri-Menteri muda sebanyak 60 orang. Kemudian penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, yang pertama membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR GR. Yang kedua, membentuk MPR, sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan yang ketiga, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Dan yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan presiden nomor 13 tahun 1959.
Persatuan dan Kesatuan pada Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 dengan kelebihan dari sistem Orde Baru yang pertama yaitu perkembangan perkaitan masyarakat 1969 sampai 1970 dolar AS dan pada 1996 telah mencapai 1000 dolar AS. Dan yang kedua, suksesnya program transmigrasi. Dengan yang ketiga, suksesnya program KB. Kemudian, kelemahan pemerintahan sistem Orde Baru. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, penyelenggaraan sistem ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, di bidang politik, dengan kekuasaan berada di tangan legislatif. Dengan yang ketiga, di bidang hukum, perundang-undangan yang mempunyai fungsi membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadi di praktik KKN dalam pemerintah. Gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Yang pertama, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Dan yang kedua, sebagai penggantinya B.J. Habibie yang ketika menjadi sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang era reformasi. Pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, jaminan HAM dan hak warga negara. Konstitusional yang bercirikan bahwa konstitusi negara yang berisi